Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Sehat semua. Setiap hari Senin jam 10 pembelajaran PAI menggunakan daring. Karena beberapa kali kemarin kalian tidak bisa mengikuti secara maksimal, maka dengan daring ini kamu bisa sambil santai melihat, menyimak, meresum, memahami. Kita langsung kepada materi agar tidak terlalu banyak bertele-tele mengingat waktunya singkat. Materinya tentang haji. Kalau kita kolaborasikan dengan materi produktif, ini sangat penting. Kenapa? Materi produktif kalian dididik menjadi orang-orang yang berketerampilan, punya skill untuk bekerja, dan tujuan bekerja itu juga untuk mendapatkan penghasilan, mendapatkan uang. Maka materi PAI memberikan petunjuk, memberikan modal kalian agar sebagian hasil dari kerja kalian disisihkan, juga menyempatkan sebagian dari rezeki itu digunakan untuk menunaikan ibadah haji. Dengan demikian sangat penting dan itu termasuk rukun Islam yang wajib kalian laksanakan seumur hidup sekali. Tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian dapat menjelaskan ketentuan-ketentuan haji. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan hikmah haji. Pendidikan karakternya religius. Artinya apa? Kalian sampai kapanpun tidak akan mau melaksanakan ibadah haji jika pemahaman kalian terhadap agama itu hanya biasa-biasa saja. Ini harus ditanamkan dalam hati nurani bahwa itu kewajiban. Jadikan suatu keimanan yang sangat kuat bahwa ibadah haji itu ke tanah suci. Ke tanah suci itu adalah panggilan suci dari Yang Maha Suci. Tidak semua orang bisa menunaikan ibadah ke tanah suci. Maka sempatkanlah hasil kerja kalian, jangan digunakan untuk hura-hura semua, tetapi sebagian disisihkan untuk menunaikan ibadah haji sebagai kewajiban seorang muslim. Kemudian yang pertama, kalian dapat menjelaskan tentang ketentuan haji. Haji itu apa sih? Haji itu menurut bahasa artinya berziarah atau berkunjung ke tanah suci. Kalau menurut istilah, berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan berbagai syarat, di antaranya memenuhi syarat mampu, Islam, aman, istitoah, dan lain sebagainya. Kemudian syarat yang harus ditempuh untuk menunaikan ibadah haji diantaranya beragama Islam. Maka orang non muslim ya tidak punya kewajiban. Ini hanya orang
Islam. Kemudian balik. Maksudnya balik anak kecil berarti belum boleh, Pak. Anak kecil boleh menunaikan ibadah haji, tetapi ketentuannya nanti kalau sudah balik mampu, dia wajib menunaikan ibadah haji lagi. Kemudian berakal sehat. Kalau tidak sehat ya enggak usah. Nah, kalau tidak sehat ya enggak, artinya bagi orang-orang normal. Kalau yang tidak normal ya enggak usah. Kemudian yang berikutnya istitoah. Istitoah itu mampu. Mampu itu tafsirannya di sini macam-macam. Yang pertama sehat badan, ada kendaraan, aman perjalanan, memiliki bekal yang cukup baik untuk sanggup hidup selama haji maupun keluarga yang ditinggal, yang dinafkahi juga harus ada bekal yang ditinggalkan. Kemudian memiliki pengetahuan tentang haji. Orang-orang yang mau berangkat biasanya itu ada aturan namanya manasek haji. Manasek haji itu mempelajari khusus ilmu-ilmu haji. Jangan sampai kalian itu berangkat tapi tidak tahu ilmunya sama sekali. Ya, nanti di sana ya seperti orang-orang kebingungan. Oh, teman-temannya semuanya jalan ke utara semua, ke selatan semua, dan lain sebagainya. Kemudian macam-macam haji. Nanti kalau sudah melaksanakan akan tahu ada haji ifrad, ada haji tamattu, dan ada haji qiron. Pada umumnya orang-orang Indonesia hajinya adalah tamattu. Apa itu Pak maksudnya? Melaksanakan umroh dulu, setelah umroh baru haji. Kalau ifrad, itu haji dulu, umrohnya setelah selesai haji. Nah, kalau qiron itu bersama-sama antara umroh dengan haji, itu niatnya jadi satu, nawaitul hajjah wal umrota wa akhramtu bihima lillahi ta'ala. Ya, jadi niat haji dan umrah sekaligus. Ini orang Indonesia jarang melaksanakan qiron. Ya, pada umumnya orang Indonesia melaksanakan hajinya adalah tamattu. Kalau saya sudah semua tamattu, sudah berkali-kali, ifrad juga sudah berkali-kali. Selanjutnya rukun haji. Rukun, ingat, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan hajinya tidak sah. Berbeda dengan wajib haji. Apa itu rukun haji yang pertama? Ihram, mengerjakan ibadah haji dengan memakai pakaian ihram. Memakai ihram ini rukun. Jadi orang-orang yang menunaikan ibadah haji mulai nawaitul hajjah, nah itu sudah berpakaian ihram. Yang kedua wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah sampai menjelang fajar tanggal 10 malam hari raya. Yang paling bagus wukuf adalah menangi tanggal 9 matahari hari Arafah dan menangi malam 10 hari raya Idul Adha, itu yang paling bagus. Setelah wukuf ya tawaf. Tawaf yang masuk kategori rukun haji adalah tawaf ifadah. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah selama 7 kali. Yang masuk rukun haji adalah tawaf ifadah.
Kapan Pak itu dilaksanakan? Setelah selesai wukuf, melaksanakan 2 atau 3 dari amalan haji. Ya, niat, ihram, kemudian wukuf. Nah, setelah itu boleh tawaf, terus mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melempar jumroh, nah, tawaf, sa'i, tahalul boleh. Itu rukun. Kemudian ada yang namanya tawaf kudum, ada tawaf sunat, ada tawaf wada. Tawaf kudum itu bagi orang-orang yang haji ifrad, begitu datang di Mekah langsung dia melaksanakan tawaf kudum tanpa sa'i. Seandainya dibarengi sa'i boleh-boleh. Nanti kalau pada saat tawaf ifadah tidak usah dibarengi dengan sa'i. Kemudian orang yang hajinya tamato, berarti tawafnya itu tawaf umroh, bukan tawaf kudum. Kemudian ada tawaf sunat, dilaksanakan setiap saat boleh. Ya, nyantai-nyantai, mau jamaah tawaf dulu, oke. Habis jamaah tawaf, oke. Kemudian tawaf wada, artinya kalau nanti akan meninggalkan kota Madinah, akan meninggalkan kota Mekah, itu ada tawaf namanya tawaf wada, perpisahan. Nah, ini perlu diketahui, meskipun itu namanya tawaf wada, perpisahan, tapi jangan sampai memohon kepada Allah, ya Allah jadikanlah tawafku ini tawaf yang terakhir. Jangan sampai. Nah, memohon kepada Allah, ya Allah jangan engkau jadikan tawafku ini yang terakhir, tapi pertemukanlah kembali di saat-saat atau pada kesempatan-kesempatan yang lain. Rukun berikutnya sa'i, yaitu lari-lari kecil antara Bukit Sofa sampai dengan Marwah. Dilaksanakan sesudah tawaf, tidak boleh sa'i dulu baru tawaf, tidak boleh, harus tawaf dulu, ya, setelah itu baru sa'i. Sekarang wajib haji. Kalau wajib ini beda dengan rukun. Kalau rukun ditinggalkan hajinya tidak sah, tapi kalau wajib ditinggalkan hajinya tetap sah, tapi harus mengganti dengan dam. Dam itu denda. Ada yang menyembelih kambing, ada yang pakai makanan pokok sedekah, nah, ada yang puasa, tergantung pelanggarannya seperti apa. Apa itu wajib haji? Yang pertama, ihram dari mikot. Ya, dari mikot itu artinya batas. Batas untuk niat ihram di mikot. Mikot itu tempat melaksanakan niat haji. Ada kalanya di hotel, ya di pondokan masing-masing. Ada kalanya di Bir Ali, ada di kalanya di Kornul Mananjil, ya macam-macam. Macam-macam. Kemudian mabit di Musdalifah, yaitu sampai sesudah tengah malam hari raya. Di Musdalifah ngapain? Ya diam di situ, mau wiridan, mau baca Quran, mau jajan, mau takbiran, ya monggo. Yang penting sampai lewat tengah malam tanggal 10. Terus melempar jumroh, ya, melempar jumroh mulai tanggal 10 di Mina. Kemudian mabit di Mina 2 malam boleh, 3 malam boleh. Kalau 2 malam nanti namanya nafar awal,
Kalau 3 malam namanya nafar sani. Baik mana Pak? Sama baiknya, tapi kalau sampai nafar sani ya akan lebih sempurna. Kemudian melempar jumrohnya tanggal 11, 12, 13. Ya. Kalau nafar sani berarti sampai tanggal 13. Tawaf wada dan meninggalkan semua larangan haji. Ini wajib haji. Tawaf wada itu wajib haji. Yang menjadi rukun haji adalah tawaf ifadah. Kemudian hikmah haji. Ya, sunahnya haji banyak sekali lah. Baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, baik dan seterusnya. Hikmah haji banyak sekali, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kemudian mendorong seseorang untuk senantiasa menjaga kesehatan fisik, mental, melatih kesabaran, menumbuhkan semangat berkorban, mengenal dari berbagai tempat-tempat bersejarah. Itu hikmah haji. Secara umum hikmah haji mempererat ukhuwah Islamiyah. Nanti kalian akan ketemu dari berbagai macam bangsa suku, ya. Ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang keriting, ada macam-macam lah. Dengan itu nanti kalian akan menambah ukhuwah persaudaraan antar bangsa, antar negara. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Caranya begini ya, ditulis sendiri dalam buku tulis kalian. Terus nanti kalau mau menanyakan silahkan kirim ke tim ya, kirim, Pak saya tanya, nama saya ini, kelas ini, saya kelas 10 PD 1, namanya siapa, monggo lah ya. Apa dikasih nama Seto Gadung, nah, monggo Seto Gadung lali Wetman. Biasanya jenis uang angel. Monggo terus dikasih kelas, nama, pertanyaannya apa, nanti jawabannya juga tak kirim melalui tim. Demikian untuk pertemuan yang pertama. Tugas kalian bertanya, monggo, kalau tidak ada ya nanti diresum apa yang kalian dengar. Nah, sampai bertemu kembali besok Senin berikutnya lagi, minggu yang berikutnya dengan materi yang berbeda. Terima kasih, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.